Hai anak-anak. Oke, hari ini kita akan memulakan ibadah online kita. Ucapkan shalom kepada teman-teman semua. Shalom. Untuk memulakan ibadah kita, mari kita lipat tangan, kita tunduk dan berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Berikan kami hati yang tenang, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk teman-teman kami Tuhan, yang berada di mana sahaja, kiranya Tuhan sertai mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan jatuh dengan bunyinya, itu bagi Yesus untuk semua. Jatuh, 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 jatuh dengan bunyinya, itu bagi Yesus untuk semua. Persembahan jatuh dengan bunyinya, itu bagi untuk semua. Jatuh, 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 jatuh dengan bunyinya, itu bagi Yesus untuk semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan dengan segala pemberian-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah Tuhan persembahan kami, tanda ucap syukur, dan berkatilah setiap anak-anak yang memberi, dan ajarilah kami supaya bukan hanya uang atau kebendaan yang kami serahkan, tetapi dengan seluruh jiwa dan raga sujud menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Anak-anak, mari berdoa sebelum mendengar cerita Alkitab. Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan belajar melalui cerita Alkitab-Mu pada minggu ini. Oleh itu, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu menyentuh setiap yang mendengar, agar kami dapat memahami, menerima, seterusnya kami dapat melakukan di dalam kehidupan seharian. Haleluya. Amin. Ya, tajuk cerita Alkitab pada minggu ini ialah Abraham dan Lot berpisah. Boleh dirujuk dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga 18. Anak-anak, tentu kamu semua mempunyai pakcik ataupun uncle. Betul tak? Nah, betul lah tuh kan. Dan cerita pada minggu ini ada kaitan dengan seorang pakcik dan juga seorang anak buahnya. Ya, cerita ini adalah berkenaan dengan Abraham dan anak buahnya yang bernama Lot. Lot ini merupakan anak kepada adik Abraham, yaitu Haran. Jadi bapa si Lot adalah Haran dan adik kepada Abraham. Pada waktu itu, Bapak Abraham dari Mesir lalu pergi menetap di tanah Negeb. Bapak Abraham adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak ternak. Dia juga ada perak dan emas. Setelah dari Negeb lalu pergi ke dekat Betel, di sanalah Abraham memanggil nama Tuhan. Bapak Abraham mempunyai anak buah yang bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu, kemah, dan juga orang suruhan. Binatang ternak Bapak Abraham dan Lot sangat banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Maksudnya makin sempit sebab ternakan mereka semakin bertambah. Tiba-tiba terjadilah pergaduhan di antara pekerja-pekerja atau pelayan di antara Abraham dan Lot. Orang-orang Lot dan Abraham, terutamanya para penjaga ternakan atau gembala mereka, sering berebut hewan ternakan, kawasan, puncak air, dan juga padang rumput untuk hewan ternakan mereka dan untuk mendirikan kemah juga. Bapak Abraham menjadi sedih kerana Lot adalah ahli keluarga, yaitu anak buahnya. Daripada bertengkar, Abraham lalu menyuruh Lot untuk memisahkan diri, mencari tanahnya sendiri, supaya tiada lagi pergaduhan di antara mereka dan juga para hamba-hamba atau pekerja mereka. Bapak Abraham memberi Lot pilihan terlebih dahulu. Jadi si Lot pun mencarilah tempat yang terbaik sekali. Maka Bapak Abraham pergi di tempat yang bukan pilihan si Lot. Begitulah sebaliknya. Lalu Lot telah memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan. Lembah Yordan ini berdekatan dengan kota Sodom. Kemudian Lot dan Bapak Abraham pun berpisah beserta dengan gembala dan harta benda mereka. Bapak Abraham menetap di tanah Kanaan dengan Sarai, istrinya.
para hamba-hamba atau pekerjanya, dan juga semua hartanya termasuklah hewan ternakan yang dia miliki. Tuhan telah berfirman kepada Abraham bahwa keturunan Bapak Abraham ini akan sangat banyak seperti debu tanah banyaknya. Nah, siapa pernah mengira dan dapat mengira debu tanah? Nah, kanak-kanak, mengapa Abraham membiarkan Lot memilih terlebih dahulu tempat yang disukai oleh Lot? Walaupun dia lebih tua dan merupakan pacik kepada Lot. Adakah keputusan Abraham ini salah? Abraham tahu bahwa Tuhan telah berjanji untuk memberikan seluruh tanah Kanaan kepadanya dan keturunannya. Itulah sebabnya Abraham tidak risau, tetapi terus percaya Tuhan akan memberkatinya. Hidup dengan aman lebih penting daripada memiliki tanah yang lebih baik. Daripada cerita Alkitab ini, kita belajar tentang Abraham yang tidak mencari kepentingan dirinya sendiri, tetapi menyelesaikan masalah yang dihadapi di antara dia dan Lot dalam keadaan yang ada damai. Seterusnya, Abraham juga sangat yakin bahwa Tuhan berkenan dengan sikap orang yang sentiasa mencari damai untuk menjauhi pergaduhan. Dan yang terakhir, hidup sebagai pendamai yang membawa damai dalam sesuatu pesekitaran atau tempat haruslah kita amalkan. Tidak kiralah di mana kita berada, di rumah, di sekolah minggu, ataupun di sekolah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk menutup cerita Alkitab ini. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita Alkitab yang sudah pun kami belajar dan dengar sebentar tadi. Oleh itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu memberikan kami pribadi hati, pikiran, dan perkataan yang membawa damai dimanapun kami berada, agar kami menjadi berkat, sebab kami yakin Tuhan berkenan, Tuhan akan suka dan gembira dengan orang mencari dan memberi damai bagi sesama. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang kurang Engkau berikan sehingga cukup, yang lemah Engkau kuatkan. Ya Tuhan, jaga kami sepanjang masa, agar kami sentiasa menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan memberkati sesama. Terima kasih Tuhan. Amin. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita, dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita, Yesus juru selamat kita. Hai salam sakabi biano basa unko Matius pasal 5 ayat 5. Abarakatano it udun di osibak dinavo tuyuti dino kotorima di najanji do kinoringan. Berbahagialah orang yang rendah hati, mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Hai, aku mau buat bunga dari tisu. Jom kita buat.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus di atas perintahmu di sepanjang kebaktian kami pada hari ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami berkesempatan untuk memuliakan namamu, memujikan namamu, dan mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di atas anugerah kasih-Mu dari dulu, kini, dan selamanya. Amin.